Yo, para Wiberbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di segmen Bacotan Wibu kali ini gue mau ngebacotin tentang anime Sono Bisquedol. Gue nggak tahu nih penyebutannya gimana nih yang benar, gue juga nggak tahu dari bahasa mana gitu Bisque, jadi ya gue sebut aja lah Sono Bisquedol. Dan yang jadi pembahasan atau yang jadi bacotan gue dari anime Sono Bisquedol adalah kenapa anime Sono Bisquedol bisa ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini mengalahkan Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba. Buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lo ke sawery gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke bacotannya. Kayak yang kita semua tahu, selama beberapa minggu ini rame banget berita kalau anime Sono Bisquedol ada di peringkat 1 ngalahin Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba. Dan kebanyakan fans garis keras Attack on Titan sama Kimetsu no Yaiba itu gak terima sama hal itu, karena ya anime favorit mereka dikalahin sama anime yang ngejual fanservice. Lo bisa lihat itulah di forum-forum anime yang ngebahas hal itu. Dan gue sendiri sih sebenarnya nggak mau ambil pusing dan nggak peduli gitu mau anime apa kayak yang ada di peringkat 1. Toh itu semua kan karena penilaian dari setiap penontonnya. Dan kalau Sono Bisquedol itu bisa ada di peringkat 1, berarti kan banyak gitu penonton yang suka sama animenya. Cuma ya tetap, selain karena suka, pasti ada faktor lain yang ngebuat Sono Bisquedol ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Gue mau ambil dari faktor dalam dulu nih, atau dari faktor Sono Bisquedolnya dulu. Banyak yang menilai anime Sono Bisquedol adalah anime yang ngejual fanservice doang. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Anime ini juga ngejual jalan cerita yang beda dari anime romance komedi kebanyakan, yaitu kisah romance seorang penjahit dan seorang cosplayer. Terutama di bagian seorang cosplayernya yang jadi daya tarik tersendiri dari anime ini. Karena jarang ada anime yang heroinnya itu seorang cosplayer. Gue bilang jarang ya, bukan gak ada, karena ada beberapa anime romance juga yang heroinnya itu seorang cosplayer. Dan mayoritas anime romance zaman sekarang itu kan ngambil cerita yang konsep ceritanya adalah seorang nolep sama cewek populer. Yang gak usah gue sebutin, lo pasti pada tau lah anime apa aja yang punya konsep cerita kayak gitu. Dan karena Sono Bisquedol ngambil konsep cerita yang beda dari mayoritas anime romance zaman sekarang, hal itu membuat anime Sono Bisquedol punya daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang suka sama kisah anime romance. Jadi bisa gue bilang konsep cerita dari Sono Bisquedol adalah salah satu faktor yang ngebuat anime ini bisa ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Nah, selain karena konsep cerita yang jadi faktor anime ini bisa ada di peringkat 1, pembawaan cerita yang ringan juga jadi salah satu faktor anime ini bisa ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Kayak yang kita semua tahu, kalau sekarang anime yang punya cerita ringan lagi pada naik ya, lagi pada hype-hypenya lah anime dengan konsep cerita ringan ketimbang anime yang punya cerita berat. Kita ambil contoh aja gitu kan, kayak Leadale no Daichi Nite, Kenja no Deshi, Fantasy Beast Shoujo atau yang lainnya lah. Nah, anime yang gue sebutin tadi adalah anime yang punya konsep cerita ringan. Dan karena ceritanya ringan itu, mereka jadi hype gitu kan. Dan itu yang juga berlaku ke Sono Bisquedol yang punya konsep cerita ringan, bahkan terlalu ringan gitu kan. Karena nggak ada drama, nggak ada action, dan ya ceritanya vanilla banget. Jadi ya konsep anime ringan yang lagi naik dan lagi hype adalah salah satu faktor yang ngebuat Sono Bisquedol bisa ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Dan selain itu, yang jadi salah satu faktor Sono Bisquedol bisa ada di peringkat 1 adalah konsep cerita romansnya yang gak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Karena kayak kita semua tahu lah, kalau ceritanya kan vanilla banget, terus juga si Marin atau heroinnya kan cakep banget gitu loh. Dan setidaknya kalau cewek kayak Marin pasti bakal jadi rebutan kalau ada di kehidupan nyata. Bahkan gitu ya, walaupun dia udah punya pacar nih, masih banyak cowok yang nyoba deketin dia dan terciptalah gitu siklus tikung menikung. Dan hal itu yang tidak ada di Sono Bisquedol, yang dimana Marin jadi bahan rebutan cowok atau Gojo yang ditikung sama cowok lain itu kagak bakal ada di Sono Bisquedol. Dan itu yang jadi salah satu faktor kenapa anime ini ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Karena kebanyakan penonton anime itu nggak suka sama konsep cerita yang semakin relate dengan kehidupan nyata. Soalnya udah bukan rahasia umum lagi lah gitu kan. Kalau zaman sekarang anime yang semakin relate dengan kehidupan nyata
maka akan semakin sedikit penggemarnya. Yang mungkin malah banyak itu haters dari anime yang punya konsep cerita yang relate dengan kehidupan nyata. Dan Sono Bisquedol itu tidak menyajikan kisah romance yang relate dengan kehidupan nyata, melainkan kisah romance yang cuma ada di dalam hayalan doang. Yang kalau ada di kehidupan nyata mah ya cewek kayak Marin pasti bakal jadi rebutan cowok-cowok, dan ya Gojo mungkin bakal ditikung sama cowok lain kalau sifatnya kayak gitu terus. Cuma hal itu kan nggak ada gitu di Sono Bisquedol, dan hal itu yang jadi salah satu faktor anime ini disukai sama banyak orang dan ada di posisi peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Karena ya tidak relate dengan kehidupan nyata dan tidak ada siklus tikung menikung di anime ini. Selain itu, konsep ceritanya juga didukung sama visual, pewarnaan, seiyuu, dan penggambaran karakter yang nge-support anime ini banget lah. Ya seandainya hal-hal kecil kayak gitu nggak ngedukung atau nggak nge-support, ya nggak mungkin lah gitu kan Sono Bisquedol bisa ada di posisi anime terbaik musim ini. Karena ya udah bukan rahasia lagi gitu. Kalau sekarang mayoritas penonton anime lebih mengutamakan grafis ketimbang cerita. Nah, tadi yang gue jelasin adalah faktor yang ada di dalam Sono Bisquedol ya. Sekarang gue mau bahas atau gue mau jelasin faktor yang berasal dari luar anime Sono Bisquedol. Yang pertama adalah karena fanbase dari Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba yang gede banget. Nah, karena fanbase mereka yang gede banget, pasti nggak mungkin dong semua fanbase-nya itu ngasih poin 80-100 buat animenya. Ya setidaknya bakal ada lah 10-30% fans yang ngasih penilaian di bawah 80 buat animenya. Ya mungkin aja gitu kan karena mereka kecewa sama animenya yang nggak sesuai sama ekspektasi mereka pas mereka baca manganya. Jadi ya pas mereka baca di manga itu kejadian epic banget, cuma di anime malah jadi biasa aja dan hal itu yang membuat mereka jadi kecewa. Dan selain itu bukan rahasia lagi kalau fanbase out garis keras sama fanbase KNY garis keras itu saling serang satu sama lain. Ya lu bisa lihat hal itulah di forum-forum anime yang dimana mereka saling ngasih rating buruk satu sama lain. Nah, karena mereka yang saling ngebom rating jelek ke out dan KNY itu ngebuat rating kedua anime tersebut turun dari peringkat teratas. Dan Sono Bisquedol yang awalnya ada di peringkat 3 ya tinggal metik hasil aja gitu kan dari perang fanbase out sama fanbase-nya KNY. Yang ngebuat Sono Bisquedol itu bisa ada di peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Buat yang gak paham gue jelasin lebih simpel lagi nih. Jadi Sono Bisquedol itu ada di peringkat 1 karena fanbase out ngasih rating jelek ke anime KNY. Dan fanbase KNY ngasih rating jelek ke anime out. Nah, karena out dan KNY dapat rating jelek, otomatis rating kedua anime itu turun dong. Dan penurunan ratingnya itu sampai ada di bawah ratingnya Sono Bisquedol. Dan karena ratingnya Sono Bisquedol ada di atas out sama KNY, ya otomatis Sono Bisquedol itu naik peringkatnya jadi peringkat 1 sebagai anime terbaik musim ini. Ya simpelnya kayak gitulah. Nah, selain karena hal itu, ada faktor lain juga nih yang berasal dari luar. Yaitu sekarang lagi zaman-zamannya orang nyari ayang dan ngelakuin hal apapun buat ayang. Nah, kok bisa hal itu jadi faktor? Karena mereka yang masih jomblo pasti ngehalu gitu kan, pengen punya pacar kayak Marin atau pengen punya hubungan kayak Gojo dan Marin. Terutama bagi mereka yang masih ada di masa-masa sekolah. Karena kan konsep Sono Bisquedol itu anime romance school. Jadi kebanyakan dari mereka yang masih ada di masa-masa sekolah atau ya SMA, SMP itu pada ngehalu pengen punya kehidupan sekolah kayak Gojo dan Marin, terutama kehidupan romance mereka. Dan itu yang ngebuat mereka bisa suka sama Sono Bisquedol. Soalnya mereka dapat value yang tidak mereka dapat di kehidupan nyata. Karena buat mereka yang gak suka ngehalu atau mereka yang udah pernah ngerasain kisah romantis di kehidupan nyata itu seperti apa, kalau disuruh nonton anime Sono Bisquedol ya biasa aja bagi mereka. Soalnya ya mereka udah pernah merasakan kisah romantis di kehidupan nyata. Dan ya kalau gue tanya gitu kan sama teman-teman gue sih ya kebanyakan dari mereka malah nggak suka gitu sama anime Sono Bisquedol. Yang sebagian dari mereka malah cenderung ke arah jijik karena kebanyakan fan service ya. Ya kalau gue tanya sama mereka sih katanya ibarat kayak makan manis saja. Kalau dikit mah enak, kalau kebanyakan jadinya enak. Tapi ya kalau buat gue pribadi mah ya biasa aja. Balik lagi ke poin yang sebelumnya, yang dimana ya gue kan sekarang udah gak suka ngehalu dan gue juga udah pernah gitu kan ngerasain kisah romantis di kehidupan nyata seperti apa. Jadi ya kalau disuruh nonton anime ini yang bahkan gue juga udah nonton ya biasa aja nonton, yang gak sampai suka banget itu, enggak sampai ke tahap itu.
Dan buat lu pada nih, apa tanggapan lu soal anime Sono Bisquedol? Bagus atau enggak, atau mungkin biasa aja gitu kan sama kayak gue? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya ada satu gitu yang disayangkan dari anime ini buat gue. Yaitu gara-gara anime ini banyak cowok nolep yang ngehalu pengen punya pacar tapi nggak mau usaha gitu buat dapetin pacar. Jadi ya kerjanya cuma rebahan doang di kamar, nonton anime, nonton hentai, baca doujin, tapi berharap punya cewek. Yang padahal di anime Sono Bisquedol udah mengajarkan orang biar nggak jadi nolep dan harus punya daya tarik tersendiri biar disukain sama cewek. Dan sebenarnya kalau gue mau ngebahas ini sih bakal panjang banget ya. Jadi ya gue bakal bahas tahap-tahap awalnya aja lah. Yaitu lu harus keluar dari kehidupan nolep lu dan lu harus punya daya tarik tersendiri biar cewek bisa suka sama lu. Kita ambil aja kayak Marin yang bisa suka sama Gojo. Nah, Marin itu bisa suka sama Gojo berawal dari mana? Berawal dari hobinya Gojo yaitu ngejahit dan juga kerja kerasnya Gojo yang ngebikin baju cosplaynya si Marin. Jadi si Marin itu bukan sangseng suka gitu loh. Tapi ada daya tarik tersendiri dari Gojo yang ngebikin Marin bisa suka sama Gojo. Tapi balik lagi, kebanyakan yang nonton anime Sono Bisquedol itu nggak ngelihat sisi yang satu ini. Mereka langsung ngehalu aja pengen punya cewek kayak Marin atau pengen punya hubungan kayak Gojo dan Marin. Nah, apa tanggapan lu buat orang-orang yang kayak gitu, Cuk? Ya kalau gue sih ya semoga aja gitu kan dia sadar dari halunya dan keluar dari kehidupan nolepnya. Karena ya mau gimana pun bukan suatu tindakan yang benar kalau jadi seorang nolep. Oke lah ya Cuk, mungkin cukup sekian buat bacotan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.